melupakan kamu, kamu mimpi indah dan juga mimpi burukku. Makanya Cynthia tuh hari Waduh, dalam banget ya. Sweet banget uh, loh. kakak pernah ngerasain nggak? Ngerasain apa nih? Ngerasain jatuh cinta? Pasti dong. Ngerasain, aduh susah banget lepas dari orang ini? Ya pasti ada, kayak gitu. Kayaknya seru banget kalau kita nanti makin dalam, makin belajar dan ngobrol-ngobrol ya. Kayak gitu. Ya, jadi em, langsung aja kita bahas tentang move on-nya. Jadi Cynthia kan kemarin udah sempat bikin pertanyaan di question and answer. Banyak teman-teman yang cerita juga tentang perjalanan move on-nya. Dan Oke. kali nanya Kak Sabrina dulu Oke. tentang move on. Em, jadi sebenarnya Kak, kenapa ya kita itu susah banget buat move on? Ada penjelasan ilmiahnya Hmm. nggak, Kak Sabrina sendiri? Oke, ini kayaknya kalau ngomongin ilmiah tuh kayaknya kaku banget ya. Kita ngomongin santai aja ya, Cynthia ya. Oke, tadi kan Cynthia sempat tanya sama aku, pernah nggak sih ngerasain susah move on kayak gitu? Wajar atau enggak? Sebenarnya orang suka sama orang itu kan hal yang wajar ya. Kita sayang sama orang juga hal yang wajar. Terus makanya akhirnya ada yang bilangnya susah move on gitu. Kalau secara generalnya move on itu kan bilangnya nggak bisa lepas dari mantan atau masa lalu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang move on itu artinya kita tuh adalah penerimaan nih. Kita udah bisa nerima kenyataan belum sih kalau udah nggak seperti yang kemarin lagi nih hubungannya. Kalau tadi Cynthia tanya sama aku, kenapa sih Kak, kok ada ya orang-orang yang kok kayaknya susah banget ya lepas atau kok kayaknya masih kepikiran mantannya kayak gitu. Sebenarnya kalau dijelasin ada beberapa hal kenapa sih orang itu susah banget buat move on kayak gitu. Satu, masih berharap bahwa kita bisa balikan lagi. Pernah nggak sih mungkin teman-teman atau Cynthia juga pernah punya pengalaman kayak sayang banget nih sama orang ini, terus sampai akhirnya kayak udah putus kayak kayaknya masih bisa deh, kayaknya masih bisa dipertahanin deh, kayaknya aku akan berubah deh, aku akan berusaha untuk berubah deh. Jadi ada harapan bahwa orang tersebut tuh bisa kembali lagi sama kita. Atau ada juga closer. Closer tuh apa sih Kak Sabrina? Jadi tuh kejelasan hubungan. Misalnya, putusnya tiba-tiba aja. Karena aku lagi sayang-sayangnya nih Kak. Kok tiba-tiba putus? Kok tiba-tiba aku ditinggalin? Itu kan ngerasa kayak nggak ada closure-nya ya. Jadi masih Hmm. mencari-cari alasan. Kenapa ya aku kok bisa diputusin? Kenapa ya kok aku bisa pisah kayak gitu? Terus ada juga yang namanya kita terlalu fokus sama hal-hal baiknya aja sampai kita lupa nih yang namanya hubungan kan selalu ada manisnya, ada juga ya asam manisnya, ada garamnya juga ya, nggak selalu rainbow-nya aja kayak gitu. Tapi kita terlalu fokus sama a good time sama si pasangan kita yang dulu nih. Jadi ketika udah putus, aduh coba aja ya aku nggak kayak gini. Jadi nyalahin diri sendiri kayak gitu. Terus ada juga rasa kesepian. Jadi kayak harusnya nih ada pasangan nih, bisa kali ya aku nih balikan lagi nih kayak gitu. Sebenarnya banyak kalau ditanya kenapa sih orang susah move on, banyak alasannya kayak gitu. Kalau Kak Sabrina sendiri, yang mungkin saya punya lah sedikit gitu. Kalau Kak Sabrina itu paling lama itu move on berapa lama sih? Waduh, zaman aku dulu ya, waktu aku kuliah, waktu aku SMA-an ya, mungkin butuh waktu yang lebih lama sih kalau dulu waktu kuliah ya, karena belum ngerti nih, belum paham juga aku tuh pengennya apa ya. Aku tuh sebenarnya nyari pasangan tuh buat apa ya. Jadi akan lebih lama. Kenapa? Jadi berlarut-larut kayak gitu. Jadi akhirnya mungkin dulu mikirin, ya coba aja dulu aku ngelakuin ini, coba aja aku ngelakuin itu, kayak gitu. Tapi kayaknya semakin kita dewasa, kita tuh makin ngerti kan Kak, kalau kita itu nggak Mm-mm. perlu memaksakan apa yang kayaknya bukan kapasitas kita gitu. Kalau misalnya orang mau Mm-mm. pergi,
ya berarti emang ya dia nggak memberikan effort buat kita ya untuk apa kan, karena kan hubungan itu kan saling kan, jadi sebenarnya udah tahu jawabannya kita kenapa harus move on, cuman kita emang kayak tadi yang kakak bilang, kita selalu balik lagi nyalahin diri sendiri juga. Kita tuh selalu ingat manis-manisnya aja, karena kalau kita lagi pacaran juga rasanya kayak buta gitu ya nggak sih kak? Mungkin bukan buta ya, kita terlalu happy, excited kayak gitu ya. Jadi seakan-akan kita tuh melupakan dan mengabaikan mungkin ada kejelekannya atau sesuatu hal yang nggak fit sama kita kayak gitu. Tapi kalau misalkan dibilangin nih kayak, aduh gimana sih kak supaya kita bisa move on? Soalnya susah banget nih kayaknya, kok ingatnya yang manis-manisnya aja. Nah, tadi kan Cynthia bilang, tapi semakin bertambahnya dewasa, kita semakin tahu ya Kak, iya.